membacakan surat keputusan ini. Keputusan Kongres Wilayah nomor P2/1/IPROP/2023 tentang peraturan tata tertib Kongres Wilayah 1 PWIC Provinsi NTB. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kongres Wilayah 1 Ikatan Perawat Dialisis Indonesia Provinsi NTB menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan peraturan tata tertib KOIL 1 IPDI Provinsi NTB. Pertama, menetapkan dan mengesahkan peraturan tata tertib KOIL 1 IPDI Provinsi NTB sebagai terampil. Kedua, menetapkan dan mengesahkan bahwa peraturan tata tertib KOIL 1 IPDI Provinsi NTB seperti pada diktum pertama keputusan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini. Ketiga, peraturan tata tertib tersebut pada diktum pertama merupakan panduan acara yang wajib diikuti dalam pelaksanaan KOIL 1 IPDI Provinsi NTB. Keempat, peraturan tata tertib seperti tersebut pada diktum pertama keputusan ini hanya bisa diubah berdasarkan sidang khusus untuk itu dalam KOIL 1 IPDI Provinsi NTB. Kelima, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya KOIL 1 IPDI Provinsi NTB. Keenam, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya dalam KOIL 1 IPDI Provinsi NTB. Ditetapkan di Mataram pada tanggal 26 Agustus 2023, Kongres Wilayah 1 Ikatan Perawat Dialisis Indonesia Provinsi NTB, pimpinan sementara, ketua perangkap anggota, Des Nyoman Suke Eskop Enkes tertandatangani, sekretaris perangkap anggota, Des Wayan Kartas Patabi Eskop tertandatangani, anggota, Des Haji Dodi Setiawan Eskop MH tertandatangani, anggota, Des Baik Leni Erma Yuningsi Eskop tertandatangani, anggota, Linda Kristina Dewi AMD Kop tertandatangani. Baik, terima kasih Bu Ami. Dengan dibacakannya surat keputusan tentang tata tertib Kongres tadi, maka sidang paripurna Kongres pertama tentang pembahasan dan penetapan jadwal dan tata tertib Kongres Wilayah saya nyatakan ditutup. Selanjutnya kita akan memasuki sidang paripurna kedua, yaitu pemilihan dan pengesahan pimpinan Kongres Wilayah. Oleh karena itu, sidang paripurna kedua saya buka. Teman-teman semua, dalam pemilihan pimpinan Kongres Wilayah, nanti kita akan memilih 5 orang sebagai pimpinan yang akan memimpin sidang-sidang selanjutnya. Ya, jadi mohon berkenan teman-teman semua untuk menyampaikan siapa saja yang akan dipilih sebagai pimpinan Kongres Wilayah. Namun demikian, peserta panitia dari Kongres Wilayah ini sepertinya sudah menyiapkan dengan baik, ya, sudah menyiapkan dengan sangat baik. Di sini di meja saya sudah ada beberapa nama yang diusulkan, ya. Jadi teman-teman mohon ditanggapi apakah nama-nama yang sudah tertulis di sini disetujui apa tidak, ya. Oke, baik, saya sebutkan namanya ya. Yang pertama Bapak Nas Haji Salman Hadi, yang kedua Ibu Haji Eni Nuriani, yang ketiga Bapak Restu Karisma Putra, kemudian yang ketiga adalah Bapak Dewi Setiawan, dan yang kelima adalah Baik Siti Rahma. Itu nama-nama yang ada di tangan saya. Apakah teman-teman semua memiliki usulan nama-nama yang lain yang akan diminta untuk menjadi pimpinan Kongres Wilayah IPDI Provinsi NTB pada sore ini? Silakan teman-teman, ada tanggapan? Ada yang mau dirubah namanya? Serius nih? Oke, baik. Sekali lagi, nama-nama yang ada di depan ini yang saya
saya bacakan tadi, apakah disetujui sebagai pimpinan Kongres Wilayah yang pertama IPI Provinsi NTB? Setuju? Sekali lagi disetujui? Setuju. Baik, terima kasih. Dengan setujunya nama-nama tadi, maka kami akan menandatangani SK-nya. Silakan Mbak Mi untuk bacakan SK. Keputusan Kongres Wilayah 1 nomor 2/2/1/IPI/Prov/2023 tentang pimpinan Kowel 1 IPI Provinsi NTB dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kongres Wilayah Ikatan Perawat Dialisis Indonesia Provinsi NTB menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan pimpinan Kowel 1 IPI Provinsi NTB. Pertama, menetapkan dan mengesahkan nama-nama di bawah ini sebagai pimpinan Kowel 1 IPI Provinsi NTB. 1. Nes Haji Salman Hadi, Eskop Kemkes. 2. Haji Eni Nuraini, AMD Kep. 3. Nes Restu Karisna Putra, Eskop. Nes Devi Setiawan, Eskop. 5. Nes Baik Siti Rahmat, Eskop. Kedua, penentuan komposisi dan pembagian tugas di antara unsur-unsur pimpinan Kowel ditentukan berdasarkan kesepakatan di antara anggota pimpinan Kowel 1 IPI Provinsi NTB. Ketiga, pimpinan Kowel seperti tersebut pada diktum pertama. Keputusan ini hanya bisa diubah berdasarkan sidang khusus untuk itu dalam Kowel 1 IPI Provinsi NTB. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya Kowel 1 IPI Provinsi NTB. Kelima, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya dalam Kowel 1 IPI Provinsi NTB. Ditetapkan di Mataram pada tanggal 26 Agustus 2023, Kongres Wilayah 1 Ikatan Perawat Dialisis Indonesia Provinsi NTB, pimpinan sementara, ketua merangkap anggota 17 penyaman suku Eskop Kemkes tertandatangani, sekretaris merangkap anggota riwayat tanggal protami Eskop tertandatangani, anggota Nes Haji Dodi Setiawan Eskop MH tertandatangani, anggota Nes Baik Reni Herma Yudiksi Eskop tertandatangani, anggota Linda Kristina Dewi AM Eskop tertandatangani. Baik, terima kasih Bu Ami. Dengan dibacakannya surat keputusan tentang pimpinan Kongres Wilayah pertama IPI Provinsi NTB DT yang sudah setujui, maka sidang paripurna kedua, maksud saya, sidang paripurna kedua yang saya pimpin dinyatakan ditutup. Selanjutnya saya menyatakan terima kasih yang sebanyak-banyak kepada pimpinan sidang sementara berlima ini ya, yang sudah ikut berperan serta, dan saya mohon maaf kepada teman-teman semua apabila selama saya memimpin sidang berlima ini ada hal-hal yang tidak berkenan. Selanjutnya saya minta waktu saya kembalikan kepada pembawa acara untuk memanggil pimpinan sidang yang nanti akan saya serahkan hasil sidang paripurna pertama dan kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om. Kepada Nes Haji Salman Hadi, Eskop Kemkes, Haji Eni Nuraini, AMD Kep, Nes Restu Karisna Putra, Eskop, Nes Devi Setiawan, Eskop, Nes Baik Siti Rahmat, Eskop, disilakan. Kepada Pak Nyoman, dipersilakan untuk menyerahkan palu kepada pimpinan sidang. Tetap. Maka dengan ini saya menyerahkan pada sidang kepada pimpinan sidang pada sidang dengan anggotanya. Ya, mohon dikasih dengan sebaik-baiknya.
sidang saya ambil alih. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara senior yang sudah melangsungkan sidang pertama dan kedua, dan kami mohon izin dan bimbingan untuk melanjutkan pimpinan sidang, mudah-mudahan lancar. Namun untuk melanjutkan sidang ini kita mungkin skor sidang dulu untuk melaksanakan sholat asar sekitar berapa menit? 15 menit cukup ya. Skor sidang kita skor sekitar 15 menit. Bagaimana peserta forum? Bisa hitung ini? Sudah forum? Kita mulai? Sidang paripurna kita lanjutkan dengan sidang paripurna ketiga dengan agenda pemilihan Ketua PWIPD NTB periode tahun 2023-2028. Dengan ini kami nyatakan sidang paripurna ketiga kami buka. Untuk pemilihan Ketua PWIPD NTB kita melalui 2 tahapan sesuai dengan taktik yang sudah kita sepakati, yaitu pertama menetapkan calon. Mohon panitia mungkin sudah ada seleksi calon dukungan, bisa dibawakan ke sini. Untuk absennya mungkin kita minta 2 peserta bisa jadi saksi berkas dukungan calon dari Sumbawa 1, dari Lombok 1. Silakan. Dari Peraya ada? Nah, Peraya. Silakan. Bentar ya. Nama Baik Pipit dari Sumbawa. Silakan. Bentar aja. Biar jangan dikira pimpinan sidang nanti jawab-jawab. Silakan. Kita sama-sama saksikan di depan dukungan terhadap bakal calon ini sah. Silakan berdiri di sebelah sini. Kita cek surat dukungan yang pertama itu dari unit HT Pancor, RS Ninamira. Yang kedua dari Sujono Solo. Yang ketiga dari Asipat, Sumbawa Barat. Yang keempat dari RSUD Provinsi. Yang kelima dari RSUD Lombok Utara. Yang keenam dari RSUD Praia. Yang ketujuh RS Haji Lalu Manabai Abdul Qadir. Yang kedelapan dari RSUD Kota Mataram. Yang kesembilan dari Dompu ya, RSUD Dompu. Yang ke-10 dari RSUD Sumbawa.
Yang ke-11 dari NRA. Jadi cukup 11 unit semua memberikan hak suara untuk mendukung bakal calon. Masih ya, bentar. Jadi kita bacakan, ada yang rekap, ini mungkin bisa direkap. Dukungan pertama kepada Saudari Baik Reni Erma Yuningsih. Dukungan yang kedua kepada Baik Reni Erma Yuningsih. Dukungan ketiga kepada Baik Reni Erma Yuningsih. Dukungan keempat kepada Baik Reni Erma Yuningsih. Dukungan kelima kepada Baik Reni Erma Yuningsih. Dukungan keenam kepada Baik Reni Erma Yuningsih. Dukungan ketujuh kepada Baik Reni Erma Yuningsih. Dukungan ke-8 kepada Baik Reni Erma Yuningsih. Dukungan ke-9 kepada Baik Reni Erma Yuningsih. Dukungan ke-10 kepada Baik Reni Erma Yuningsih. Dukungan ke-11 kepada Baik Reni Erma Yuningsih. Jadi total suara ditujukan kepada satu orang Baik Reni Erma Yuningsih. Kepada saksi kami persilakan. Terima kasih banyak. Sehingga tahap pertama penetapan calon sudah dilalui dan ditetapkan satu calon kedua sudah memenuhi syarat minimal 4 ya, tapi itu baru salah satu syarat. Ada syarat lain. Bu Reni siap diusung jadi ketua? Siap apa tadi? Harapannya teman-teman ini mau Bu Reni siap? Kurang keras. Berdiri sampai berdiri. Apakah Baik Reni Erma Yuningsih siap dicalonkan sebagai Ketua PWBD NTB 2022-2028? Siap. Selanjutnya mungkin kita minta Baik Reni melengkapi persatuan calon. Di sini ada bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, insya Allah ya kita ambil. Lalu kita tanyakan. Kemudian anggota PPNI. Di sini ketua DPK, insya Allah. Ya. Apakah anggota PPNI? Baik, Ketua DPK PPNI RSUD NTB dari 1.200 anggota di RSUD NTB, Baik Reni adalah salah satu anggota DPK RSUD NTB. Jadi yang sudah memiliki nilai sejak tahun 2013. Legal sebagai anggota PPNI. Terima kasih. Kemudian ketiga anggota IPDI. Kita ini dulu adalah anggota IPDI PW Bali. Bagaimana Pak Ketua PW IPDI Bali? Apakah Baik Reni ini anggota memang punya kartu nira IPDI? Nira belum punya data kartunya, bawahnya ada. Baik, pimpinan sidang, izin saya konfirmasi bahwa Baik Reni adalah 155 anggota di Bali. Terima kasih. Yang keempat sudah tadi mendapat dukungan minimal 4 unit. Kemudian yang kelima ada surat pernyataan atau cukup ucapan lisan? Oh ya, panitia ada dicek. Kalau memang ada sudah disimpan aja di panitia. Sudah ada. Ya. Kemudian berwawasan luas dan berkomitmen. Ini beliau kepala ruangan Bu ya. Insyaallah berwawasan luas.
Bisa kita akui berpersatuan? Bisa. Kemudian berdomisili di provinsi tempat. KTP perlu? KTP? Tidak perlu ya. Memiliki komitmen. Bagaimana? Insya Allah ya, memiliki komitmen terhadap organisasi. Kita bisa akui ini teman-teman? Bisa. Berintegritas dan memiliki rekam jejak yang baik. Sudah berapa tahun bekerja seperti ini? Bekerja di HD itu dari tahun 2014. Tidak pernah punya surat teguran atau apa? Ada? Ya. Udah tidak pernah ada ditegur. Ada sih ditegur baik. Jadi persyaratannya sudah lengkap. Kita lanjutkan dengan tahapan kedua pemilihan. Karena beliau adalah satu-satunya calon, maka kita nyatakan bahwa Nurse Bayi Reni Erma Yuningsih Eskep terpilih secara aklamasi sebagai Ketua PWSB 2023-2028. Silakan Bu Sekretaris membaca SK sidang Polres ketiga. Siapa yang mengatakan? Keputusan Kongres Wilayah 1 nomor 04/POIL 1/IPDI Provinsi /2023 tentang penetapan dan pengesahan Ketua IPDI Provinsi NTB periode 2023-2028. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kongres Wilayah 1 Ikatan Perawat Dialisis Indonesia Provinsi NTB menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan penetapan dan pengesahan Ketua IPDI Provinsi NTB periode 2022-2023 sampai 2028. Kesatu, menetapkan dan mengesahkan bahwa Saudari Nurse Bayi Reni Erma Yuningsih Eskep sebagai Ketua PWIPDI Provinsi NTB periode 2023-2028. Kedua, memberikan kewenangan kepada Ketua PWIPDI Provinsi NTB periode 2023-2028 untuk menerbitkan surat keputusan pengangkatan dan melantik personel pengurus wilayah periode 2023-2028. Ketiga, memberikan kewenangan berdasarkan peraturan organisasi IPDI hasil Konas di Surabaya, Jawa Timur, dan ADART PPNI untuk mengelola organisasi. Keempat, Ketua berkewajiban memelihara dan menjaga serta melaksanakan amanah organisasi sesuai dengan peraturan organisasi IPDI hasil Konas di Surabaya, Jawa Timur, dan ADART PPNI. Kelima, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Keenam, apabila ada kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya dalam Poin 1 IPDI Provinsi NTB. Ditetapkan di Mataram pada tanggal 26 Agustus 2023. Kongres Wilayah 1 Ikatan Perawat Dialisis Indonesia Provinsi NTB, Pimpinan Poin 1 IPDI Provinsi NTB, Jabatan Ketua Merangkap Anggota Nurse Salman Hadi Eskep MKes ditandatangani, Sekretaris Merangkap Anggota Haja Eni Nur Aini AMDKep ditandatangani, Anggota Nurse Restu Prisna Putra Eskep ditandatangani, Anggota Nurse Dewi Septiawan Eskep ditandatangani, Anggota Nurse Baik Siti Rahma Eskep ditandatangani. Terima kasih. Dengan ini sidang paripurna ketiga kami tutup. Selanjutnya sidang paripurna keempat dengan agenda pembentukan komisi-komisi.
Untuk itu kita akan bagi 2 komisi. Bagaimana? Setuju? Untuk selanjutnya mungkin panitia bisa menampilkan pembagian kelompok komisi menjadi 2. Nanti komisi A di mana panitia? Di ruang ini. Ruang komisi B ada? Baik. Berarti nanti sebagian yang ada namanya di sini akan diam di sini untuk membahas program kerja. Sebagian dari semuanya, setengahnya. Yang komisi B nanti juga yang setengahnya. Nanti kita akan balik juga untuk mengumpulkan semuanya. Mohon panitia surat keputusan sidang untuk komisi bisa dibawa. Untuk komisi A akan membahas program kerja kesekretariatan, bendahara, divisi hukum, organisasi dan kaderisasi, dan divisi kesejahteraan. Untuk komisi B membahas program kerja divisi pendidikan dan pelayanan, divisi kerjasama dalam dan luar negeri, divisi pendidikan dan pelatihan, divisi informasi dan komunikasi. Bagaimana peserta sidang, setuju? Bagaimana, setuju? Setuju. Silakan Bu Sekretaris membacakan SK sidang. Keputusan Kongres Wilayah 1 nomor 05 /Koil 1 /IPDI Provinsi /2023 pembentukan Komisi Koil 1 IPDI Provinsi NTB. Dengan Tuhan Yang Maha Esa, Kongres Ikatan Perawat Dialisis Indonesia Provinsi NTB menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan pembentukan Komisi Koil 1 IPDI Provinsi NTB. Pertama, menetapkan dan mengesahkan pembentukan Komisi Koil 1 IPDI Provinsi NTB seperti tersebut di bawah ini. 1. Komisi membahas program kerja kesekretariatan, bendahara, divisi hukum, organisasi dan kaderisasi, divisi kesejahteraan. 2. Komisi B membahas program kerja, divisi penelitian dan pelayanan, divisi kerjasama dalam dan luar negeri, divisi pendidikan dan pelatihan, divisi informasi dan komunikasi. Kedua, komisi wajib menentukan pimpinan komisi yang terdiri dari ketua dan sekretaris komisi. Ketiga, pimpinan komisi dipilih oleh anggota komisi dan berasal dari anggota komisi bersangkutan. Keempat, komisi wajib menyampaikan laporan hasil sidang komisi kepada sidang paripurna 5 yang membahas hasil komisi untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan Koil 1 IPDI Provinsi NTB. Kelima, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya Koil 1 IPDI Provinsi NTB. Keenam, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya dalam Koil 1 IPDI Provinsi NTB. Ditetapkan di Mataram pada tanggal 26 Agustus 2023. Kongres Wilayah 1 Ikatan Perawat Dialisis Indonesia Provinsi NTB, pimpinan Koil 1 IPDI Provinsi NTB, Ketua Merangkap Anggota Nes Haji Salman Hadi Eskep MKes ditandatangani, Sekretaris Merangkap Anggota Haja Eni Nur Aini ditandatangani, Anggota Nes Restu Karisna Putra Eskep ditandatangani, Anggota Nes Debi Septiawan Eskep ditandatangani, Anggota Nes Baik Siti Rahma Eskep ditandatangani. Terima kasih Bu Sekretaris. Dengan ini sidang paripurna keempat kami tutup. Selanjutnya adalah sidang komisi.
Silakan nanti panitia mengarahkan anggota komisi A dan B, dan kita butuh waktu berapa menit kira-kira untuk sidang komisi? Lama ya? Sudah cukup 10 menit? Atau 15 menit? 15 menit ya? Jangan lama-lama mungkinnya, ini garis-garis besarnya saja, nanti tim rumus yang akan diperbaiki. Untuk pelaksanaan sidang komisi, sidang paripurna kami skor dari sekarang. Pada kesempatan kali ini saya perkenalkan dulu, nama saya Mbak Ibi Sinti Armania, saya dari perawat HD Rumah Sakit Haji Lanuman B. Abdul Qadir, Sumbawa. Mungkin ada yang baru dengar, perkenalkan. Di sini saya sebagai Ketua Komisi B akan membahas divisi kerjasama dalam dan luar negeri, kemudian yang ketiga divisi pendidikan dan pelatihan, yang keempat divisi informasi dan komunikasi. Apakah disetujui atau ada kritik atau saran, mungkin ada penambahan untuk program kerja yang akan dibahas nanti pada saat minimal sekali setahun. Yang ketiga, melakukan sosialisasi hasil jurnal penelitian terbaru kepada anggota IPDI. Yang keempat, melakukan pengabdian masyarakat minimal sekali setahun. Yang kelima, melakukan visitasi ke unit dialisis di NTB minimal 4 kali setahun. Yang keenam, melakukan kegiatan dalam rangka WKD. Ya, mungkin ada dari teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang perlu ditambahkan atau dikurangi dari keenamnya? Lanjut, setuju ya? Yang ketiga, menjalin kerjasama dengan organisasi perawat dialisis luar negeri. Yang keempat, memfasilitasi kebutuhan informasi antar unit HD terkait dengan informasi yang diperlukan. Ya, divisi pendidikan dan pelatihan. Yang pertama, melaksanakan PIPDA PWI di NTB minimal sekali setahun, 1 kali dalam setahun. Cukup ya? Kemudian PIPDA-nya 1 kali dalam setahun ya. Kemudian melaksanakan workshop PWI di NTB minimal 1 kali setahun. Aman ya, cukup. Yang teman-teman yang belum melakukan pelatihan oleh sertifikasi, mohon di ini dulu karena ada beberapa kemarin dari kami, khususnya dari HD ya, kami ya sudah daftar dari lama tapi tidak mendapatkan jatah kuota. Iya, dekat juga dibandingkan dengan tempat yang lain. Itu kan masih paling murah. Ada rencana naik, saya tanyakan dulu deh. Nah, terus tentang kuota, biasanya kami itu memprioritaskan unit-unit HD yang banyak belum perawat yang belum pelatihan dan memiliki pasiennya banyak, sehingga itu kita prioritaskan untuk mengikuti pelatihan, terutama teman-teman di NTB DT. Makanya teman-teman yang baru pelatihan kemarin-kemarin kan banyak sekali teman-teman dari NTB DT yang kita rekrut untuk pelatihan. Kita tidak banyak merekrut teman-teman dari Bali. Saya udah kewalahan. Kenapa? Perawat HD 2 kali setahun. Ada pelatihan dokter, ada pelatihan CRPD. Itu sudah kurang waktu kami. Sekarang sudah dipisah, Pak. Sudah pisah Yang dokter sama perawat. Iya, dokter sama perawat sudah bisa. Jadi kita sebenarnya 4 tahun, 1 tahun itu 4 pelatihan. Jadi nggak bisa pelatihan perawat tambah lagi 1 kuota. Kita cukup 2 kali itu sudah kami wanti-wanti supaya bisa terlaksana. ITB-nya dari Bali juga akan, insya Allah akan membantu memberikan kita kuota. Siap. Kemudian divisi terakhir yaitu divisi informasi dan komunikasi, ada 4 poin. Yang pertama, mendokumentasikan setiap kegiatan PWI di NTB. Kemudian yang kedua, mensosialisasikan setiap kegiatan PWI di NTB. Yang ketiga, mengaktifkan web PWI di NTB Autodata berbasis online. Kemudian yang keempat, membuat sosial media PWI di NTB. Mungkin seperti ini kan. Ya. Ya. Insya Allah aman. Oke, ada tambahan untuk yang poin keempat, divisi keempat? Semoga dilancarkan. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan membahas hasil rapat Komisi A untuk program kerja PWI di NTB tahun 2023 sampai 2028. Terus yang pertama bagian A yaitu kesekretariatan. 1. Mengelola surat masuk, surat keluar dan surat keputusan. 2.
2. Menyediakan alat-alat kesekretariatan. 3. Melakukan pengarsipan inventaris aset BWI di NTB. 4. Melakukan pengelolaan rapat. 5. Membuat materi kerja BWI di NTB. Untuk poin A, apakah ada yang mau dikurangi atau ditambahkan? Ada yang mau direvisi untuk yang poin A? Aman? Tempat maksudnya? Oh, sekretariatannya. Oh ya, ditambahkan. Untuk sementara kita dikasih apa namanya sama DPK PPNI RSUP berbagi di gedung DPK itu untuk sekretariatannya. Mungkin selanjutnya kalau udah apa namanya terbentuk semuanya lengkap, baru kita nyari sekretariatannya. Lanjut yang poin B, yaitu bendahara keuangan. Yang nomor 1 mengelola kas. Nomor 2 membuat juknis perbendaharaan. 3 membuat RAP setiap pelaksanaan organisasi. 4 membuat rekening baru BWI di NTB. 5 mengumpulkan RAP dari masing-masing bidang. 6 mengelola dan mengarsipkan keuangan. Dari 6 poin ini ada yang mau direvisi? Untuk sementara revisi dulu. Lanjut. Yang selanjutnya poin C, divisi hukum dan organisasi. 1. Melaksanakan kongres wilayah setiap 5 tahun sekali. 2. Melaksanakan rapat kerja minimal sekali dalam setahun di awal tahun. 3. Melakukan rapat koordinasi minimal sekali setahun. 4. Melaksanakan pendataan anggota BWI di NTB. 5. Mendistribusikan kartu tanda anggota aktif di NTB. 6. Melakukan kaderisasi kepengurusan BWI di NTB. 7. Melakukan pemantauan hukum anggota BWI di NTB. Dari ke-7 poin ini ada yang mau direvisi? Selanjutnya, divisi kesejahteraan. 1. Mengatur besaran pembagian sisa hasil usaha kegiatan BWI di NTB. 2. Mengatur bentuk besaran dan tata cara pemberian santunan kepada anggota BWI di NTB yang meninggal dunia. 3. Mengatur bentuk besaran dan tata cara pemberian timbalan kepada pengurus BWI di NTB yang melaksanakan tugas BWI di NTB. 4. Mengatur bentuk besaran cashback pada anggota BWI di NTB dalam kegiatan BWI di NTB. Dari keempat poin yang sudah kita sepakati, berarti sudah ada yang mengatur untuk misalkan dari divisi kesejahteraan mengatur bentuk besaran anggaran pemberian imbalan kepada pengurus BWI yang melaksanakan tugas BWI. Yang gimana maksudnya? Tugasnya itu dalam konteks gimana? Terus imbalannya dalam bentuk gimana juga? mungkin di sini maksudnya uang saku. Uang kalau ada kegiatan di luar Ya mungkin ada uang saku untuk yang ditugaskan. Ya maksudnya misalnya kalau ada perwakilan dari BWI di NTB yang menjadi pembicara pada acara Fitnas atau undangan di DPW lain, bila tidak mendapatkan sponsor itu dibiayai oleh IPDI NTB. Ya misalnya Fitnas atau undangan lain tapi tidak dapat sponsor, ya dibiayai sama IPDI NTB. Kita bungkus deh ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, terima kasih kepada Ketua. Saya akan membacakan hasil rapat Komisi A Program Kerja BWI di NTB 2023 sampai dengan 2028. Yang pertama
pertama yaitu poin A, kesekretariatan. Yang pertama mengelola surat masuk, surat keluar, dan surat keputusan. Yang kedua menyediakan alat-alat kesekretariatan. Yang ketiga melakukan pengarsipan inventaris PW IPDI NTB. Yang keempat melakukan pengelolaan rapat. Yang kelima membuat matrik kerja PW IPDI NTB. Nah, di sini pada poin A ini ada tambahan dari teman-teman, yaitu menentukan tempat kesekretariatan untuk PW IPDI NTB. Kemudian yang kedua di sini baik ada masukan dari Ibu Ami, yaitu untuk tempat kesekretariatannya itu di rumah dari siapa sekretarisnya, yang ya, sekretaris yang terpilih. Kemudian yang poin B di sini ada bendahara. Yang pertama yaitu mengelola kas, yang kedua membuat juknis kebendaharaan, yang ketiga membuat RAB setiap pelaksanaan organisasi, yang keempat membuat rekening baru PW IPDI NTB, yang kelima mengumpulkan RAB dari masing-masing bidang, yang keenam mengelola dan mengarsipkan keuangan. Kemudian poin C yaitu divisi hukum dan organisasi. Yang pertama melaksanakan kongres wilayah setiap 5 tahun sekali. Yang kedua melaksanakan rapat kerja minimal sekali dalam setahun di awal tahun. Kemudian yang ketiga melakukan rapat koordinasi minimal sekali setahun. Yang keempat melaksanakan pendataan anggota PW IPDI NTB. Yang kelima mendistribusikan kartu tanda anggota IPDI NTB. Yang keenam melakukan kaderisasi kepengurusan PW IPDI NTB. Yang ketujuh turut melakukan pemantauan hukum anggota PW IPDI NTB untuk transportasinya. Oke, lanjut yang ke poin terakhir yaitu mengatur bentuk besaran cashback pada anggota PW IPDI NTB dalam kegiatan PW IPDI NTB. Mungkin itu saja. Bagaimana? Setuju. Oke, terima kasih. Mungkin saya kembalikan ke ketua. Baiklah, dengan dibacakan hasil rapat komisi A tadi, maka rapat komisi A kita tutup. Skor sidang kami cabut. Kita lanjutkan dengan sidang paripurna kelima dengan agenda laporan dan pengesahan hasil sidang komisi. Untuk laporan dan pengesahan hasil sidang komisi, kami minta saran dari peserta sidang. Apakah hasil sidang komisi cukup dikumpulkan atau dipresentasikan? Karena nanti kita akan memiliki tim perumus yang akan membahas semua hasil sidang komisi. Kami dikumpulkan. Nah, belum kami sarankan sudah ya. Kita kumpulkan aja ya. Kayaknya jangan di jalur evakuasi deh. Oh, nanti ya. Silakan Bu Sekretaris membacakan sidang hasil SK sidang paripurna kelima. Keputusan Kongres Wilayah 1 nomor 06/Koil 1/IPDI Provinsi /2023 tentang pengesahan hasil sidang Komisi Koil 1 IPDI Provinsi NTB
Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kongres Wilayah Ikatan Perawat Dialisis Indonesia Provinsi NTB menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan pengesahan hasil sidang Komisi Koil 1 IPDI Provinsi NTB. Pertama, menetapkan dan mengesahkan hasil sidang Komisi Padan B Koil 1 IPDI Provinsi NTB sebagai terlampir. Memberikan kewenangan dan tanggung jawab organisasi kepada tim Kedua, memberikan kewenangan dan tanggung jawab organisasi kepada tim perumus untuk menyempurnakan hasil-hasil sidang komisi dengan memperhatikan kepatutan dari segi etika dan peraturan perundangan. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan terakhirnya Koil 1 IPDI Provinsi NTB. Keempat, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya dalam Koil 1 IPDI Provinsi NTB. Ditetapkan di Mataram pada tanggal 26 Agustus 2023, Kongres Wilayah 1 Ikatan Perawat Dialisis Indonesia Provinsi NTB, pimpinan Koil 1 IPDI Provinsi NTB, Ketua merangkap anggota Nurse Haji Salman Hadi Eskep Mkes ditandatangani, Sekretaris merangkap anggota Haji Eni Nur Aini AMDKep ditandatangani, anggota Nurse Restu Krisna Putra Eskep ditandatangani, anggota Nurse Dedi Setiawan Eskep ditandatangani, anggota Nurse Baik Siti Rahma Eskep ditandatangani. Terima kasih Bu Sekretaris. Dengan ini sidang paripurna kelima kami tutup. Kita lanjutkan dengan sidang paripurna ke-6, pemilihan dan pengesahan tim formatur beserta tim promus. Sidang paripurna ke-6 kami buka. Untuk tim formatur yang nantinya akan menyusun pengurus periode 2023 dan 2028. Tim formatur ini merupakan konsep dari ketua terpilih, ya. Nanti silahkan disepakati. Di meja kami sudah ada konsep dari ketua terpilih. Gak tahu barusan mungkin cepat sekali ini. Silakan panitia mungkin bisa menampilkan formatur. Nanti formatur ketua, yaitu ketua terpilih sebanyak 7 orang ini. Kemudian anggota, kayaknya saya kenal ini, Haji Salman Hadi, kemudian Restu Karisna Putra, Rendra Prasetya, Baik Pipit Cynthia Hermania, Debbie Setiawan, dan Hajah Eni Nur Aini. Ini ada tadi di tatip kita komposisinya. Ada 3 kelompok, 3 sebawah ya? Ya. Ada ya? Merasa orang sebawah ada? Ini. Kalau sebawah ya. Oh, ada yang gaupu, ada yang. Bagaimana peserta? Disetujui? Setuju? Selanjutnya tim perumus. Ini juga usulan dari ketua tim terpilih. Kami bacakan ketua, yaitu tetap ketua terpilih. Kemudian anggota Hajah Siti Johari, kemudian Imade Adiana, Rendra Prastia, Nilu Eka Puji Astuti, Baik Mulyati, Baik Siti Rahma, Baik Mariatun Purwandari, Baik Septina Susilawati, dan Linda Kristina Dewi. Nanti tim perumus akan menggodok hasil sidang komisi yang tadi sebagai lanjutan program kerja kita 5 tahun ke depan.
Bagaimana rekan sidang? Apakah ada saran perubahan atau disetujui? Setuju. Setuju? Silakan Bu Sekretaris membaca SK hasil sidang paripurna ke-6. Terima kasih. Keputusan Kongres Wilayah 1 nomor 07 garis miring Koil 1 garis miring IPDI Prof garis miring 2023 tentang pembentukan tim formatur. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kongres Wilayah 1 Ikatan Perawat Dialisis Indonesia Provinsi NTB menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan pembentukan tim formatur ke-1, menetapkan pengesahan tim formatur Koil 1 IPDI CF sebagai berikut. 1. Ketua merangkap anggota Nurse Baik Reni Ningsi Eskep. 2. Anggota Nurse Haji Salman Hadi Eskep Mkes. 3. Anggota Nurse Restu Karisna Putra Eskep. 4. Anggota Nurse Rendra Prasetya Eskep. 5. Anggota Nurse Baik Pipit Sintia Ermania Eskep. 6. Anggota Nurse Devi Setiawan Eskep. 7. Anggota Haji Eni Nur Aini AMD Kep. Kedua, memberikan mandat kepada tim formatur untuk melengkapi personel pengurus wilayah IPDI periode ke 2023 sampai 2028. Ketiga, dalam melaksanakan tugasnya, tim formatur diberikan waktu selama 14 hari kerja sejak keputusan ini ditetapkan. Keempat, apabila tim formatur telah menyelesaikan tugasnya atau telah melebihi batas waktu yang ditetapkan, maka tim formatur tidak memiliki kekuatan hukum dan dinyatakan bubar demi hukum. Kelima, apabila tim formatur dalam waktu 14 hari tidak menyelesaikan tugasnya, maka ketua IPDI terpilih berwenang mengambil alih tugas tim formatur. Keenam, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ketujuh, apabila ada kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya dalam Koil 1 IPDI Provinsi NTB. Ditetapkan di Mataram pada tanggal 26 Agustus 2023. Kongres Wilayah 1 Ikatan Perawat Dialisis Provinsi NTB, Pimpinan Koil 1 IPDI Provinsi NTB, Ketua Merangkap Anggota Nurse Salman Hadi Eskep Mkes ditandatangani, Sekretaris Merangkap Anggota Haji Eni Nur Aini ditandatangani, Anggota Nurse Restu Karisna Putra Eskep ditandatangani, Anggota Nurse Devi Septiawan Eskep ditandatangani, Anggota Nurse Baik Siti Rahma Eskep ditandatangani. Keputusan Kongres Wilayah 1 nomor 08 garis miring Koil 1 garis miring IPDI Prof garis miring 2023 tentang pembentukan tim perumus. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kongres Wilayah 1 Ikatan Perawat Dialisis Indonesia Provinsi NTB menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan pembentukan tim perumus. Ke-1, menetapkan dan mengesahkan tim perumus Koil 1 IPDI Provinsi NTB sebagai berikut. 1. Anggota Nurse Baik Reni Ermainingsi Eskep. 2. Anggota Nurse Haja Siti Jauhari Eskep. 3. Anggota Nurse Imade Adiana Eskep. 4. Anggota Nurse Renda Prasetya Eskep. 5. Anggota Nurse Nilu Eka Puji Astuti Eskep. 6. Anggota Nurse Baik Mulyati Eskep. 7. Anggota Nurse Baik Siti Rahma Eskep. 8. Anggota Nurse Baik Mariatun Purwandari Eskep. 9. Anggota Nurse Baik Septina Susilawati Eskep. 10. Anggota Linda Kristina Dewi AMD Kep.
Kedua, memberikan mandat kepada tim perumus untuk mengkompilasi dan menyempurnakan hasil KOIL 1 IMDI Provinsi NTB yang meliputi cara penulisan, penggunaan tata bahasa, akan tetapi tidak berwenang mengubah substansi. Ketiga, dalam melaksanakan tugasnya, tim perumus bertanggung jawab kepada pengurus wilayah IMDI periode 2023 sampai 2028 dan diberikan waktu untuk menyelesaikan tugasnya selama 90 hari kalender sejak keputusan ditetapkan. Keempat, apabila tim perumus telah menyelesaikan tugasnya atau telah melebihi batas waktu yang ditetapkan, maka tim perumus tidak memiliki kekuatan hukum dan dinyatakan bubar demi hukum. Kelima, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Keenam, apabila ada kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya dalam KOIL 1 IMDI Provinsi NTB. Ditetapkan di Mataram pada tanggal 26 Agustus 2023. Kongres Wilayah 1 Ikatan Perawat Dialisis Indonesia Provinsi NTB, pimpinan KOIL 1 IMDI Provinsi NTB, Ketua Merangkap Anggota Nur Salman Hadi Eskep MKes ditandatangani, Sekretaris Merangkap Anggota Haja Eni Nur Aini AFJK ditandatangani, Anggota Nas Restu Karisna Putra Eskep ditandatangani, Anggota Nas Dedi Septiawan Eskep ditandatangani, Anggota Nas Baik Siti Rahma Eskep ditandatangani. Terima kasih. Sidang paripurna 6 kami tutup. Selanjutnya sidang paripurna 7 dengan agenda penetapan tempat KOIL tahun 2028. Sidang paripurna ke-7 kami buka. Untuk tempat kita akan mungkin ada syarat di mana kita nanti untuk KOIL kedua. Ini KOIL pertama ya. Lalu ke Bima atau ke mana? Bagaimana, ada syarat? Yes, silakan sebutkan nama, mana mic-nya? Sebutkan nama dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nasaruddin dari utusan RSUD Sifa Sumbawa Barat. Mungkin karena kongres wilayah pertama diadakan di Pulau Lombok, mungkin kongres yang kedua diadakan di Pulau Sumbawa, di mana mungkin lebih tepatnya di RSUP Pulau Sumbawa. Ya terserah. Mungkin untuk tempatnya mungkin diatur. Terima kasih. Bagaimana, ada syarat yang lain? Yang dari si bawah bagaimana? Jangan satu orang aja siap ini nanti. Silakan yang di belakang, silakan. Nama saya Hamzah dari unit HD RSUD Provinsi NTB. Kalau boleh usul ya di nomor timur aja, mumpung ketuanya di depan. Masa saya lagi ketua sidang? Nggak apa-apa, udah biasa kan. Ada saran lain? Silakan, Pak Ahmad. Tes. Nah, ini. saya sarankan ini ya. Kita melihat sejarah aja lah. Sejarah aja. Kenapa saya bicara sejarah? Karena pertama HD itu di NTB, pertama, yang kedua di Lombok Timur. Bisa HD ya? Sumbawa belakangan. Bukan berarti ini enggak. Sumbawa belakangan sebetulnya ada unit HD gitu. Kedua di Sumbawa, di Lombok Timur, alangkah bagusnya gitu. Di Mataram memang HD udah lama. Termasuk saya pendirinya HD di NTB ini. Supaya semua diketahui, HD di NTB itu mulai 19 September 92. Terima kasih pertama kali itu 19 September 92, dan 31 tahun yang lalu. Berhubung waktu banyak mungkin. Saya begini, dari yang urutan pertama
kedua pakai Lombok Timur. Lombok Timur ya. Karena apa? Antara Mataram ke Lombok Timur juga dekat, Ya. Sumbawa ke Lombok Timur juga dekat gitu. Bagaimana yang dari Lombok Timur? Saya menyimpulkan dari peserta yang Lombok Timur bagaimana ini? Kita rencanakan di Lombok Timur. Rencana ini rencana. Ya. Nanti kalau kondisi tidak memungkinkan kan bisa berubah. Ya. Harus dilaksanakan. Wah ini berat ini. Mana kepala ruangan? Yang jelas tanggung jawab ketua nanti ya. Tanggung jawab ketua PW nanti ya. Ya, harus di-backing oleh ketua PW. Nah, bagaimana ditetapkan di Lombok Timur? Setuju? Setuju. Silakan Bu Sekretaris membaca SK sidang paripurna ke-7. Keputusan Kongres Wilayah 1 nomor 09 garis miring Il 1 garis miring IPDI Prop garis miring 2023 tentang tuan rumah Kongres Wilayah NTB Ikatan Perawat Dialisis Indonesia Provinsi NTB dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kongres Wilayah 1 Ikatan Perawat Dialisis Indonesia Provinsi NTB menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan nominasi tuan rumah Kongres Wilayah 2 NTB Ikatan Perawat Dialisis Indonesia Provinsi NTB ke-1, menetapkan dan mengesahkan bahwa Kabupaten Lombok Timur sebagai nominasi tuan rumah Koil 2 IPDI NTB. Kedua, memberikan kewenangan kepada pengurus wilayah IPDI untuk memutuskan dan menetapkan tuan rumah Koil 2 IPDI NTB berdasarkan hasil kajian kelayakan dari nominasi seperti yang tersebut pada diktum pertama keputusan ini. Ketiga, penilaian kelayakan sebagai tuan rumah dilakukan paling lambat pada tahun ketiga periode pengurusan PW IPDI NTB tahun 2023-2028 yang meliputi penilaian dukungan fasilitas, infrastruktur, dan pemangku kepentingan pada daerah setempat. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Kelima, apabila ada kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana dalam Koil 1 IPDI Provinsi NTB. Ditetapkan pada tanggal 26 Agustus 2023, Kongres Wilayah 1 Ikatan Perawat Dialisis Indonesia Provinsi NTB, pimpinan Koil 1 IPDI Provinsi NTB, Ketua Merangkap Anggota Nes Haji Salman Hadi SKPMKes ditandatangani, Sekretaris Merangkap Anggota Haji Aini Aib Dekep ditandatangani, Anggota Nes SKP ditandatangani, Anggota Nes Dewi Septiawan SKP ditandatangani, Anggota Nes Baik Siti Rahma SKP ditandatangani. Terima kasih. Sidang paripurna 7 kami tutup. Selanjutnya adalah agenda pelantikan ketua terpilih PW IPDI Provinsi NTB. Sidang kita skor 5 menit untuk persiapan panitia. Untuk acara pelantikan ketua terpilih. Prosesi pelantikan Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Perawat Dialisis Indonesia Nusa Tenggara Barat periode 2023-2028 kepada Ketua terpilih Ibu Baik Reni Ermayungsih SKPNES disilakan di tempat yang sudah disiapkan. Kepada pimpinan sidang dan Ketua Pengurus Pusat Ikatan Perawat Dialisis Indonesia Muhammad Samsul Bahri SKPNES
disilahkan menempati tempat yang sudah disediakan. Hadirin dimohon berdiri. Pembacaan naskah pelantikan akan disampaikan oleh Ketua Pengurus Pusat M. Samsul Bahri, Eskep Nurse. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara baik Erni, mohon maaf, saudara baik Reni Hermayu Ningsih, Eskep Nurse. Sebelum saya membacakan naskah pelantikan, bersediakah Anda saya lantik pada sore hari ini? Bersedia. Baik, terima kasih. Naskah pelantikan Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Perawat Dialisis Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat Persatuan Perawat Nasional Indonesia periode 2023-2028. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 26 bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Aula Rinjani RSUD Provinsi NTB, saya Muhammad Samsul Bahri, Ketua Pengurus Pusat Ikatan Perawat Dialisis Indonesia (PPNI) periode 2022-2027, melantik Baik Reni Hermayu Ningsih sebagai Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Perawat Dialisis Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat (PPNI) sesuai dengan Surat Keputusan Pimpinan Kongres Wilayah 1 IPDI Provinsi Nusa Tenggara Barat nomor 04-IPDI-Prof/2023 memberikan kewenangan dan tanggung jawab organisasi untuk dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Untuk itu, saya persilakan saudara untuk mengucapkan janji. 1. Bahwa saya akan menjalankan tugas selalu mematuhi dan melaksanakan anggaran dasar anggaran rumah tangga PPNI, peraturan organisasi dan kebijakan IPDI secara sungguh-sungguh. 2. Bahwa saya akan selalu mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Bahwa saya akan selalu menjunjung tinggi profesionalisme dan kejujuran serta etika profesi dalam menjalankan tugas. 4. Bahwa saya akan selalu dan berupaya menjunjung tinggi kehormatan dan martabat profesi perawat. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, memberikan petunjuk dan kekuatan serta ridhonya. Mataram, 26 Agustus 2023, yang melantik Muhammad Samsul Bahri, ditandatangan. Penandatanganan berita acara pelantikan kepada para saksi, ketua dan perwakilan Dewan Pengurus Wilayah supaya mengambil tempat yang sudah disiapkan.
Penyerahan bendera IPDI dari Ketua Pengurus Pusat kepada Ketua Pengurus Wilayah IPDI Nusa Tenggara Barat periode 2023-2028. Ketua dan anggota sidang, serta seluruh peserta, kami mohon kesediaannya untuk foto bersama. Oke, 1, 2. Acara selanjutnya kami kembalikan ke pimpinan sidang. Alhamdulillah, pelantikan kedua PWIPDI Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2023-2028 sudah selesai. Dengan demikian, seluruh rangkaian Kongres Wilayah pertama IPDI NTB telah dilaksanakan dan kami nyatakan sidang ditutup. Acara kami kembalikan ke MC. Penyerahan berkas sidang paripurna dari pimpinan sidang ke ketua terpilih. Kepada ketua terpilih disilakan. Pengurus wilayah Ikatan Perawat Dialisis Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah kita lalui dengan lancar. Marilah kita dengarkan sambutan ketua terpilih Pengurus wilayah Ikatan Perawat Dialisis Indonesia Nusa Tenggara Barat periode 2023-2028. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, semua kita kebaikan ke Allah. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Dari awal kita membentuk rencana kongres ini, Masya Allah, dukungan teman-teman dari semua unit HD ini sangat-sangat luar biasa, sehingga memang ini yang menjadi penyemangat kita untuk bisa mengadakan kongres. Dan saya pun tidak menyangka ternyata 100% dukungan terhadap saya. Terima kasih banyak teman-teman, terutama senior saya Pak Nyoman Putra. Saya tidak akan berada di podium ini kalau tidak beliau. Terima kasih banyak Pak sudah mengajar saya bergabung di MHD. Saya ingat tahun 2014 beliau itu sebagai teman sekelas sekolah S1. Namun entah beliau melihat seperti apa saya ini pada waktu itu, beliau sudah langsung meramalkan, kamu langsung ke ruangan saya gitu. Alhamdulillah pada Allah saya pindah ke ruang HD dari Bangsal, dan setelah mengikuti pelatihan HD, sebelum berangkat pelatihan HD dulu Pak Nyoman sudah ngomong ke saya, kayaknya Mbak Reni nanti akan megang ini masa depan
HD. Saya nggak tahu beliau ini memang buliran kata-kata yang keluar dari beliau ini jadi gitu ya. Dan terima kasih Pak Yohan, terima kasih semuanya. Pak Ketua, terima kasih banyak atas bimbingannya, rekan-rekan PP, rekan PWI di Bali terutama Pak Jawa Suka, Bu Abi, terima kasih. Tentunya setelah kita tadi yang masuk bilang tentunya ada sedih, tapi biasanya mantan itu tidak melupakan Pak. Semoga tidak melupakan, artinya Bapak dan dari PWI Bali akan terus membimbing kami, dan juga dari PP akan terus membimbing IPDI NTB yang baru saja lahir pada hari ini, sehingga kami semua yang baru lahir ini akan terus belajar dan bisa berkontribusi memberikan karya-karyanya di tengah perawat dialisis Indonesia. Tidak banyak yang saya katakan kembali. Terima kasih teman-teman, terima kasih Allah membalas apa jerih payah teman-teman, kontribusi teman-teman dengan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, saya mohon maaf sebagai ketua panitia hari ini, dan insya Allah besok ada pelantikan. Sebelumnya saya mohon maaf jika hari ini banyak kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan dari Ketua Pengurus Pusat IPDI Muhammad Samsul Bahri. Nurse, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, alhamdulillah teman-teman, kita menyaksikan proses yang sudah jalan bersama, dan kita semuanya juga sudah bisa menilai dan sebagainya. Satu hal yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman peserta, teman-teman sudah menentukan pilihan, ya, Bu Baik Reni sebagai nakoda untuk PWI di NTB yang tentu memiliki harapan sesuai dengan keinginan semuanya. Maka menjadi tugas dari teman-teman semuanya untuk bagaimana tugas beliau sebagai pemimpin maka menjadi tugas teman-teman semuanya yang mendorong beliau untuk menjadi ketua adalah untuk mensukseskan apa yang menjadi program dan cita-cita bersama. Bersedia? Bersedia? Gaspol? Nah, Pak Reni tenang, berarti semuanya sudah siap untuk mendukung program-programnya, ya. Insya Allah, ya, kita yang jadi saksinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan hadirnya PWID PW yang ke-22, ya, ke-22 di PWID, maka harus mulai untuk beradaptasi, ya, beradaptasi dengan program kerja, dengan kegiatan, dan terkait juga dengan hal-hal yang lainnya. Saya kira tadi kalau menyimak di komisi yang di sini komisi B, komisi A, ya, komisi A itu salah satunya terkait dengan kesejahteraan tadi, ya. Jadi kalau ada yang sakit tadi bagaimana dan sebagainya, itu nanti menjadi PR salah satu dari sekian banyak tugas. Nah, untuk itu ada beberapa hal yang harus disiapkan. Satu, untuk tim formatur segera membentuk kepengurusan untuk diusulkan, ya. Jadi mungkin setelah acara ini mohon untuk tim formatur jangan pulang dulu, silakan untuk bermusyawarah menentukan siapa kandidat calon pengurus wilayah
PWID Provinsi NTB tahun 2023-2028. Walaupun mungkin sudah ada nama-namanya, tetapi kalau belum diusulkan ke PWID tidak akan terbit SK, sehingga besok belum bisa dilantik ketika SK-nya belum jadi. Nggak usah khawatir, sekretaris kami itu sampai jam 1 malam itu sudah siap. Ya, Bawasal itu sudah Bawasal sudah terbukti ya dengan saya di beberapa tempat di provinsi itu kita menunggu karena memang di beberapa provinsi waktunya juga agak memanjang dan diskusinya juga panjang begitu, tapi alhamdulillah semuanya dengan hasil akhir yang bagus begitu, sehingga kita menunggu sampai jam 1 malam itu kemudian baru SK bisa dibuatkan. Nah, oleh karenanya mohon nanti dari ketua terpilih Bu Reni untuk kemudian menyiapkan itu berita acara, tentu akan dikawal oleh Bang Masal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah SK mohon untuk soliditas internal, dalam hal ini adalah soliditas di kepengurusan itu harus dikuatkan, karena memang ya pengurus inilah yang akan menjadi motor dari organisasi, yang akan menjadi motor gerakan perubahan ya. Gerakan perubahan lebih baik lagi ya, berkhidmat untuk masyarakat, khususnya adalah untuk masyarakat dialisis yang ada di NTB. Itu menjadi tugas kita bersama, dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, dan ini adalah kesuksesan dan keberhasilan kita semuanya. Tepuk tangan untuk semuanya. Ini menjadi catatan sejarah ya, hubungan dari semuanya ya, dari BPNI NTB, kemudian dari PW yang ikhlas, PW Bali ya, jadi Blinyoman ya, tidak ada mantan, kita semuanya teman. Ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan, dan sekali lagi mari kita dukung bersama ya, karena ini adalah menjadi acara kita bersama, kesuksesan bersama untuk kemajuan terutama pelayanan perawatan dialisis yang ada di NTB. Jangan berhenti hanya sampai di kongres ini saja kegiatannya, tapi kembangkanlah ya. Saya di tempat yang lain itu dari ketua DPW-nya itu menyampaikan, saya nggak kepingin IMD itu seperti ikatan himpunan yang lain. Saya itu diundang 2 kali Pak. Gimana? Pertama diundang ketika kongres, yang kedua itu diundang juga ketika kongres. Ya, nah terus nggak ada kegiatan sama sekali Pak. Tapi itu bukan di IMD ya, bukan di IMD tapi di ikatan himpunan yang lainnya. Saya harapkan nanti dari teman-teman yang di sini bisa memiliki kreativitas untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan, dan saya kira ini semuanya sudah insya Allah dengan dukungan kita bersama pasti bisa kita insya Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan Ketua Dewan Pengurus Wilayah PPNI sekaligus menutup acara Kongres Wilayah 1 IPDI Provinsi Nusa Tenggara Barat kepada Bapak Haji Lalu Dodi Setiawan, Eskepnes M.Hum disilakan. Mohon izin, sebenarnya tadi sudah saya minta Pak Ketua PP untuk menutup gitu ya, tapi karena diminta ya, bismillah kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua PP IPDI dan seluruh jajaran, Ketua PP IPDI Bali dan jajaran, Ketua IPDI Nusa Tenggara Barat, dan calon pengurus yang berbahagia pada sore hari ini. Saya tidak lupa salam. Terima kasih atas bersama kita dari siang sampai dengan sore hari ini. Ini adalah ikatan himpunan yang ke-14 yang kita bisa musyawarah dengan baik. Berikan aplaus untuk teman-teman. Langsung saya sampaikan kepada Bapak Ketua DPW bahwa proses Kongres 1 di NTB sudah berjalan dengan lancar dan baik, dengan penuh kehangatan dan penuh kesejahteraan dan persaudaraan. Ini adalah langkah kecil kita awal Kongres ini. Insya Allah nanti kita tunggu undangan-undangan berikutnya dari NTB dengan kegiatan-kegiatannya yang luar biasa. Yang tadi Pak Ketua PP sampaikan, ada di NTB ada 2 ikatan himpunan yang acaranya 2 kali Kongres, undangan berikutnya Kongres. Tapi saya tidak sebutkan
selalu dimulai dengan langkah pertama. Semoga ini adalah langkah pertama kita untuk kita bersama-sama berakselerasi. Intinya DPW BPN NTB siap mengawal full support ikatan himpunan terutama di Nusa Tenggara Barat. Karena saya sampaikan kongres itu sebenarnya kita bisa lihat dari seragam yang digunakan. Jadi dari awal begitu teman-teman unit dialisis ini menggunakan jas, ini luar biasa gitu kan, sudah sesuai dengan PU, kemudian sudah dikawal dengan baik oleh PP dan PW di Bali. Lagi sekali kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya. Insya Allah besok kalau ada kesempatan saya mau Pak Ketua DPW untuk menyaksikan pelantikan pengurus PW di NTB periode 2023-2028. Dan lagi sekali sebelum saya akhiri, semoga ini sebagai ajang silaturahmi kita sehingga kita terus sambung silaturahmi termasuk dengan Pak Ketua PP dengan PW Bali. Semoga dengan silaturahmi ini kita bisa dipanjangkan umur kita. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan lagi sekali saya mohon maaf mewakili Bapak Ketua DPW NTB pada Kongres 1 di NTB. Demikian dengan mengucap alhamdulillahirobbilalamin, Kongres Wilayah 1 Ikatan Perawat Dialisis Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat dinyatakan resmi ditutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu Himne PPNI. Hadirin dimohon berdiri. Seluruh acara kita hari ini. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran para undangan dan partisipasi rekan-rekan perawat semua. Atas nama panitia, kami memohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama penyelenggaraan acara ini. Mengakhiri Kongres Wilayah 1, Pengurus Wilayah Ikatan Perawat Dialisis Nusa Tenggara Barat, kami ucapkan jayalah perawat dialisis Indonesia. Sampai jumpa di acara pertemuan ilmiah tahunan Ikatan Perawat Dialisis Indonesia Nusa Tenggara Barat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Om Santi Santi.